Ada satu surah dalam Al-Quran yang ini sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suka membaca surah ini di hari Jumat, bahkan juga di hari raya. Setiap kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami solat Jumat atau mengimami solat Id, selalu Nabi membaca surah ini, yaitu surah Al-A'la. Ada apa dalam surah ini? Ternyata dalam surah ini ada aba-aba bahwa di antara yang akan membuat manusia ini lalai kepada Allah dan terlena dengan dosa-dosa adalah karena cinta dunia. Dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Di sini Allah menggandeng bahwa seseorang akan selalu bertazkiyah, membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Seseorang akan selalu solat dan setiap saat indah dengan solatnya, tetapi dia akan terhalang oleh sesuatu, yaitu bal tu'sirunal hayatad dunya. Ketika cinta dunia sudah mulai masuk ke hatinya, menguasai perasaannya, menguasai pikirannya, di sini dia akan lupa kepada solatnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata inilah fitnah dunia. Belum pernah Allah Subhanahu wa taala memuji dunia dalam Al-Quran. Silahkan cari, kalau ada Allah pernah memuji dunia dalam Al-Quran. Tidak pernah. Allah selalu menyebutkan mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu, laibu walah, permainan saja. Belum pernah Allah membesar-besarkan dunia, tetapi akhirat sebagai tujuan Allah besar-besarkan. Hampir setiap surah dalam Al-Quran Allah ceritakan. Ada apa di sini? Inilah dunia. Dunia dari kata dana yatnu, artinya dekat, dekat. Banyak orang tergoda dengannya karena dia benda kelihatan. Karena itu dalam urusan dunia ada 3 fitnah yang besar, yaitu wanita, harta, dan tahta. Inilah asal muasal fitnah dunia yang membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang wanita, memang Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam Al-Quran tentang perhiasan, Allah sebut pertama-tama wanita. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Perhatikan, kenapa kok wanita disebutkan duluan? Karena ini yang banyak menggiurkan, ini yang banyak membuat seseorang bisa rusak nama baiknya. Pernah Amerika mengalami sebuah kelumpuhan total ketika ternyata sang presiden jatuh bermain dalam sebuah kebebasan ini, yaitu hubungan yang bebas antara dia dengan seorang wanita bernama Monica. Perhatikan, sampai seperti itu wanita bisa menggoda, bisa memberhentikan zina, sebuah kegiatan politik yang besar itu. Perhatikan bagaimana fitnah ini terjadi. Karenanya ketika di sebuah negeri terlalu banyak wanita yang membuka aurat lalu bergaul bebas, ini awal kehancuran sebuah bangsa. Yang kedua, harta. Harta. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Lagi-lagi Allah sebut harta lebih dahulu daripada anak. Kenapa? Karena banyak orang rela rapat berlama-lama demi harta, sampai salatnya diakhirkan. Mereka sibuk dengan dunia sampai lupa keluarga. Sampai banyak yang rela mengorbankan rumah tangganya, mengorbankan anaknya, sampai rumahnya broken home hanya demi memburu harta. Sampai seperti itu harta. Bahkan banyak uang masjid dikorupsi. Ini bahaya lagi. Ini juga kalau sudah korupsi masuk ke masjid, ini juga bahaya. Perhatikan, hanya demi harta rusak nama baik seorang imam, seorang marbot dan sebagainya. Ini juga berbahaya. Jangan sampai demi kebaikan ternyata kemudian terlena dengan harta. Yang terakhir adalah tahta. Ini juga yang membuat manusia terjatuh dalam dosa. Demi kekuasaan menempuh segala cara, sampai kemudian melakukan cara-cara yang busuk, memecah belah bangsanya sendiri hanya demi sebuah
tahta, sampai seperti itu. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi seperti ini. Kita satu bangsa, satu negeri, satu bahasa. Jaga persatuan kita. Jangan sampai hanya demi kepentingan pribadi, lalu kemudian korbankan rakyat yang besar ini. Ayo kita selamatkan bangsa ini. Ingat bahwa dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an, saking berhati-hatinya dari ujian tahta ini, beliau menjaga sampai beliau tidak sempat makan yang enak, padahal beliau sudah memimpin 1/4 dunia ketika itu. Umar hanya makan roti. Bapak Ibu tahu roti Arab yang kering. Ketika roti kering itu dikena kepala benjol, saking kerasnya itu roti. Umar bin Khattab radhiyallahu an makan roti itu, dia mengunyah-ngunyah, digigit-gigit, lalu kemudian bertanya sang anak Abdullah bin Umar, "Wahai ayah, kenapa engkau makan roti yang keras itu?" Apa kata Umar? Umar seorang pemimpin dunia, 1/4 dunia, saking takutnya fitnah kekuasaan, dia sengaja mengambil jarak dari kemewahan itu. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa inni akhafu an taftatina nafsi bid dunya fatansal akhirah. Aku takut jiwaku ini jatuh cinta kepada dunia gara-gara kekuasaan dan tahta, lalu kemudian aku lupa akhirat. Inilah seorang pemimpin yang luar biasa. Wahai para pemimpin, belajar dari Umar. Ini pemimpin yang luar biasa. Wahai para pemimpin bangsa ini, negeri ini, pemimpin umat Islam, dimanapun anda berada, belajar dari kisah ini, bahwa supaya anda tahu diri, jangan sampai anda menjadikan kekuasaan alat untuk kepentingan pribadi. Ayo, jangan sampai terlena dengan kekuasaan ini. Jaga diri anda, jaga negeri ini. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini makna khilafah. Ini makna kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu kelemahan manusia adalah mengukur daripada apa yang bisa dia lihat. Harta tahta wanita adalah sesuatu yang bisa kita raih. Makanya tadi Ustadz mengatakan itu adalah sesuatu yang dekat. Padahal dalam terminologi agama Islam, semua itu adalah hanya sekedar instrumen penguji. Bagaimana mungkin kita mencintai instrumennya, bukan mencintai sang pencipta instrumen. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada segmentasi selanjutnya nanti Ustadz Fikri akan mencoba untuk membuka lagi, mentadabur beberapa ayat yang mengaitkan antara bahwa harta, tahta, dan wanita adalah sekedar alat penguji bagi kita untuk mengetahui level keimanan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.